Oke, kita review materi dulu. Sebelumnya kita belajar yang sifat-sifatnya dulu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas definisi tentang si eksponen ya, definisinya. Masih ingat nggak definisinya apa? Definisinya teh katanya kalau kalian punya A pangkat N, artinya A dikali A dikali A sebanyak N gitu kan ya. Misalnya nih kalian teh punya 2 pangkat 4, artinya 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, karena kan pangkatnya 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya, karena 2-nya ada 4 gitu. Berarti 2 pangkat 4-nya jadinya 16 gitu kan, karena 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus kalau misalnya kalian pengen 5 pangkat 3, berarti artinya 5-nya dikaliin sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 gitu ya. Bisa. Kita masuk ke sifat. Yang pertama nih, kalau kalian punya A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M ditambah N. Nah, gitu ya. Yang kedua apa? Kalau dikali pasti ada yang dibagi ya. Jadi ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. A pangkat M dikurang N. Dah, gitu ya. Yang ketiga, kita punya sifat apa? Kalau kalian punya bilangan berpangkat nih, A pangkat M, terus dipangkatin lagi misalnya sama N. Jadi nantinya A pangkat dipangkatin, jadinya pangkatnya dikali M dikali N. Ya. Contohnya gimana? Misalnya kalian tuh punya gini nih, misalnya 2 pangkat 4 dipangkatin 3. Berarti apa? Ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi, berarti jadi 2 pangkat 4 dikali 3. 4 kali 3 teh adalah 12. Oh, jadi 2 pangkat 4 yang dipangkatin 3 teh jadinya 2 pangkat 12. Karena ada bilangan berpangkat dipangkatin. Jadi pangkatnya dikaliin. Gitu. Bisa. Yang selanjutnya adalah sifat nomor 4. A pangkat B dipangkatin M. Kalau ada perkalian berpangkat, kalian pecah masing-masing dipangkatin. Jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Tuh. Ya, jadi masing-masing A-nya dipangkatin M, B-nya juga dipangkatin M. Misalnya kayak 3 kali 5 dipangkatin 2 gitu ya. Berarti apa? Masing-masing bilangannya kita pangkatin 2. Jadinya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Yang kelima, kalau ada perkalian, ada juga pembagian. A per B dipangkatin M, sama kayak sifat perkalian. Kalau dikali mah jadi dikali, kalau dibagi mah jadi dibagi. Jadinya A per B dipangkatin M teh jadi A pangkat M dibagi B pangkat M gitu.
Jadi dilepasin pangkatnya. Oke, bentar. Ini kenapa nggak keluar? Oke, contohnya misalnya kalian punya 6/4 dipangkatin 3. Berarti artinya kita bagi, tapi pangkatnya dikeluarin masing-masing. Jadinya 6/3 dibagi 4/3. Gitu. Sifat nomor 6. Sifat nomor 6 berarti yang pangkatnya negatif ya. Jadi kalau ada A pangkat min M, pangkatnya nggak boleh negatif. Pangkatnya biar jadi positif itu turun ke bawah. Asalnya kan negatif M, pengen positif berarti turun ke bawah. Jadi A pangkat M. Karena nggak ada temennya di atas, ya kan nggak boleh kosong di atas teh. Berarti kita kasih 1/, gitu. Ya, jadi A pangkat min MT sama aja dengan 1/A pangkat M. Oke. Sifat yang nomor 7 adalah pangkatnya pecahan. Kalau pangkat pecahan, kalian pakai sifat akar. Jadi akar A pangkat MN. Ingat, kuncinya adalah dalam per luar. Jadi yang di dalamnya M, yang di luarnya adalah N. Oke. Ada yang bertanya dulu nggak? Ada yang bertanya dulu? Tidak, Bu. Oke. Jadi kalau kalian punya... Tidak, Bu. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi kalau kalian punya misalnya 2 pangkat 3/4 jadinya akar pangkat dalam per luar. Berarti jadi bentar. 2-nya di dalam nih. 3/4 dalam per luar. Dalamnya 3, luarnya 4. Tuh. Ya. Yang terakhir adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Jadi apapun dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Ya. Contohnya misalnya 7 pangkat 0 berapa? 7 pangkat 0, 1. Kalian jawabnya. Min 1000 pangkat 0. Hasilnya ini nge-lag ya ininya ya, papannya. Ya, Ibu. Oke. Iya, Bu. Jadi min 1000 pangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Bu. Jadi apapun dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Oke. Contohnya misalnya sederhanakanlah XY pangkat 5 XY yang dipangkatin 5 dikali 2XY dipangkatin 2, 3 misalkan. Nah,
Berarti ini kita pakai sifat yang mana? Pakai sifat nomor 4 ya. Karena ada perkalian berpangkat. Jadi dipangkatin masing-masing, lepas sama kalian teh. Jadi X pangkat 5 dikali Y pangkat 5. Kelihatan nggak warna ungu? Ya, Ibu, kelihatan. Oke, sekarang yang kuning. Nah, 2XY pangkat 3 dipangkatin masing-masing sama kalian. 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3 gitu. Dah, sekarang kita operasiin yang bisa dioperasiin. Kalau menyederhanakan itu, kalau X ketemu X, kalau Y ketemu Y, kalau angka ketemu angka. Karena X, Y pangkat 5 nggak bisa diapa-apain, tulis aja dulu sama kalian teh, X, Y pangkat 5. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 teh berarti 2-nya ada 3 kali, 2 pangkat 3 teh berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8, Bu. 8, betul. Berarti 8 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. 8 kan nggak ada temennya ya, benar nggak? Karena nggak ada temennya si 8, berarti ya udah tulis ulang aja 8-nya sendirian di depan. Karena angka memang harus di depan. Sekarang kita operasiin yang X. X pangkat 5 dikali X pangkat 3. Ingat, kalau dikali teh tadi pangkatnya diapain? Pangkatnya ditambah ya. Jadi 5 tambah 3. Kalian tulis di sini. 5 tambah 3. Terus sekarang yang Y sama Y. Berarti Y pangkat 5 dikali Y pangkat 3. Oh, dikali. Berarti kalau dikali pangkatnya ditambah. 5 tambah 3. Jadi 5 tambah 3. Nah, sekarang kita jumlahin. 8 ya udah we tulis aja 8 dan nggak ada temennya. 5 tambah 3 jadi pangkat berapa? 5 tambah 3 berapa? 8. 8. Y pangkat 5 tambah 3 berapa? 8 juga ya. Benar nggak? Iya. Udah beres. Berarti Ya, berarti jawabannya XY dipangkatin 5 teh ada XY pangkat 5 dikali 2 XY pangkat 3 hasilnya adalah 8X pangkat 8 dikali Y pangkat 8. 8. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Misalnya 2X kuadrat dikali Y pangkat 2. 2X kuadrat Y gitulah. Dipangkatin min 3. Dikali 4XY pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalian teh ada bilangan perkalian dipangkatin kan ya? Tapi masalahnya ini mah pangkatnya negatif, benar nggak? Ya, pangkatnya kan negatif 3. Kan nggak enak ya pangkat negatif 3. Ya, Benar nggak? Ibu. Berarti artinya, oh ini mah pangkat negatif 3. Berarti kalau pangkat negatif 3, turunin ke bawah sama kalian. Asalnya kan di atas, jadi di bawah. Jadi 2X kuadrat Y. Asalnya pangkat min 3. Karena turun ke bawah, jadi pangkat 3. Yang ini karena pangkatnya positif kan ya, ya udah we tulis aja di atas dan nggak diapa-apain gitu kan. Nah, gitu. Paham? Dari sini jadi ke bawah? Paham, Ibu. Oke, sip. Insya Allah. Sekarang 4XY dikuadratin dikali 2X kuadrat Y dipangkatin 3.
Ini kayak sifat tadi, oh ya ada perkalian, berarti pangkatnya dipecah-pecahin ya. Jadinya 4 kuadrat, kan ya karena 4 pangkat 2, terus X pangkat 2, terus Y pangkat 2. Gitu. Terus dibagi, ini juga sama, ada perkalian berpangkat. Lepasin pangkatnya masing-masing. 2 pangkat 3 dikali, karena ini mah X kuadrat ya, ya udah X kuadrat tetap. Aduh, bentar. Nah, ini kan jadi 2 pangkat 3, X kuadrat dipangkatin 3, dikali Y pangkat 3 gitu ya. Berarti apa? 4 dikuadratin, jadi 4 kali 4, 4-nya 2 kali, 4 kali 4-nya adalah 16 ya. X kuadrat, Y kuadrat, ya udah we tulis ulang, udah nggak bisa diapa-apain kan, benar nggak? Dibagi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 tadi adalah 2-nya sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Terus ini ada bilangan berpangkat, dipangkatin, jangan sampai salah. Bilangan berpangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikaliin pakai sifat nomor 3 ya. Jadi X pangkat 2 kali 3 adalah berapa? 6 ya. 2 kali 3 adalah 6. 6. Sekarang kita jumlahin Y pangkat 3, ya udah we Y pangkat 3 aja. Sekarang dalam penyederhanaan teh, angka ketemu angka, X ketemu X, Y ketemu Y. 16 kita bagi 8, 16 bagi 8 teh 2 kan? Sekarang X kuadrat dibagi X pangkat 6. Kalau dikali mah kan pangkatnya ditambah, kalau dibagi mah pangkatnya dikurang. Berarti jadi X kuadrat dibagi X pangkat 6 jadi X pangkat 2 dikurang 6 gitu. Ya, karena dibagi pangkatnya dikurang. Sekarang Y kuadrat dibagi Y pangkat 3. Dibagi lagi, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang lagi. Berarti Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Jadi Y pangkat 2 kurang 3. Nah, berarti nanti hasilnya jadi 2X pangkat 2 dikurang 6, punya 2, dihutang 6, jadinya min 4. Terus, Y pangkat 2 kurang 3, punya 2, dipinjem 3, jadinya min 1. Dah. Terus kalian ingat, oh iya kan nggak boleh pangkat negatif, berarti turun ke bawah, 2-nya tetap. 2 tetap. Pangkatnya negatif 4, nggak boleh pangkat negatif, turunin ke bawah. Jadi per asalnya di atas, turunin ke bawah. Jadi X pangkat 4. Asalnya pangkat negatif 1, nggak boleh negatif, jadi turun ke bawah. Jadi Y pangkat 1, atau Y aja, karena kan pangkat 1 nggak perlu ditulis. Gitu. Ya, bisa nggak? Oh, bisa. Oke ya, jadi kalau kalian nemuin pangkat negatif, langsung aja turunin ke bawah. Oh, pangkatnya negatif, turunin ke bawah. Kayak gitu. Bisa? Insya Allah bisa, Ibu. Insya Allah bisa. Oke, sip. Sekarang kita coba soal yang kayak gini nih. Nah, jika A sama dengan 2, B sama dengan 3, maka nilai dari A kuadrat B pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, berarti kan biasanya mah kalian menyederhanakan. Sekarang mah kalian tinggal mensubstitusi. Jadi tinggal kalian
Jadi tinggal kalian ganti A sama B-nya ya. Contohnya nih yang soal nomor 1 kan. Kalian tadi suruh nyari A kuadrat B pangkat 3. Berarti ganti sama kalian. A-nya jadi 2, B-nya jadi 3. Berarti ya jadi apa? A-nya masukin nih jadi 2 kuadrat kan ya. B-nya jadi 3. 3 pangkat 3. Ya, ini nggak usah dikurangin. Oke, tar. A kuadrat B pangkat 3. Kalian ganti A sama B-nya pakai angka. A-nya adalah 2 kan? Berarti jadi 2 pangkat 2. B-nya diganti pakai 3. 3 pangkat 3. Sekarang hitung. 2 pangkat 2 teh berarti 2 kali 2. Berapa 2 kali 2 teh? 4. 4. 3 pangkat 3 artinya 3-nya ada 3 kali. 3 kali 3 kali 3 ada berapa? 12. 3 pangkat 3. 3-nya ada 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3 berapa? 18. 18. Masa? 9 kali 3. 27, Ibu. 27. Betul. 27 ya. Berarti 3 pangkat 3 kalian ganti jadi 27. Sekarang 4 dikali 27. 4 dikali 27 teh adalah 108. Dah beres gitu. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang mah kita Bisa, pengen ya, Bu. jawab yang B. Cenah Teteh. Kalau AB dikuadratin jadi gimana gitu kan ya. Berarti kalian masukin dulu AB-nya. A-nya 2, B-nya 3. Terus dikuadratin. Kita kerjain dulu yang dalam kurung. 2 kali 3 teh berapa? 6, Bu. 6. Terus dikuadratin. 6 kuadrat berarti 6 dikali 6. Berapa 6 kali 6? 36. 36, betul. Berarti jawabannya 36. Selesai. Dah gitu. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya nomor 2. Kayak tadi, sederhanakanlah bentuk berikut. Yang di atas mah udah normal, nggak ada kurung-kurungnya. Berarti udah beres. Jadi cukup ditulis ulang ya. Yang di bawah mah belum beres karena masih ada kurungnya. Berarti 2XY dipangkatin 3. Kita pangkatin masing-masing kayak sifat nomor 4. Jadi 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3 gitu. Berarti jadi apa? XY kuadrat. Dah yang di atas mah nggak diapa-apain. Yang bawah 2 pangkat 3 teh adalah berapa 2 pangkat 3? 8, Bu. Berapa? 8. 8. X pangkat 3, Y pangkat 3. Apa sih ini? Bentar, maaf lagi error. Oke, dah. Sekarang kita bagi. Kan X sama X, Y sama Y. 8 nggak ada temennya, benar nggak? Karena 8 nggak ada temennya, kita tulis ulang aja. Oke, ya.
kita sederhanain. Tapi karena 8 kan nggak ada temennya, jadi tulis ulang aja 8. Kebetulan 8-nya kan di bawah. Ya udah kalian nulis ulangnya 8-nya tetap di bawah, jangan dinaikin ke atas. Karena 8 teh di bawah, di atasnya nggak ada temennya, berarti tambahin sama kalian teh 1 biar nggak sendirian. Sekarang X sama X. X pangkat 1 dibagi X pangkat 3. Ingat kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ini tuh sebenarnya ada pangkat 1 tapi nggak ditulis. Berarti jadi 1 dikurang 3 gitu kan. Karena yang di bawah 3. Terus yang Y ketemu Y. Berarti jadi Y pangkat 2 dikurang 3. Karena dibagi pangkatnya dikurang. Udah gitu kita jumlahin. Jadi 1/8. X pangkat 1 kurang 3T adalah min 2. Y pangkat 2 kurang 3T adalah min 1. Nah, udah beres. Tapi kan pangkatnya negatif. Kan nggak boleh negatif. Berarti harus turun ke bawah. 1/8-nya tulis sama kalian. 1/8 aja kayak biasa gitu kan. Pangkat negatif nggak boleh di atas. Berarti turunin ke bawah. Berarti jadi di sebelah 8 jadi X kuadrat karena asalnya min 2 turun ke bawah jadi 2 positif. Asalnya min 1 turun ke bawah jadi Y pangkat 1. Tapi Y pangkat 1 tidak perlu ditulis. Udah berarti jawabannya 1/8 X kuadrat Y gitu. Oke, bisa. Insya Allah. Udah di screenshot belum ini? Tolong screenshotin dulu. Udah, Ibu. Oke, Udah, udah, Ibu. sip. Sekarang terakhir nih, misalnya Ibu ganti pangkatnya. Oke, ada 10 menit lagi ya. Sekarang Ibu ganti pangkatnya bukan min 1, misalnya pangkatnya min 2. Berarti ini pangkatnya ada pembagian dipangkatin sama kayak perkalian kan ya. Kalau perkalian pangkatnya dipecah masing-masing. Berarti ini juga sama dipangkatin pecah masing-masing. Jadi X pangkat 3 Y kuadrat pangkat min 2 kan ya dibagi dipangkatin masing-masing 5Y kuadrat X dipangkatin min 2 gitu. Ya, jadi dipangkatin masing-masing satu paket. Biar nggak nyatu pangkatnya. Terus tadi sifatnya, kan nggak boleh pangkat negatif, harusnya positif. Nah, sifat pangkat negatif teh berlaku bolak-balik. Jadi yang di atas turunin ke bawah biar positif. Berarti jadi X pangkat 3 Y kuadrat pangkatnya asalnya negatif 2. Karena turun ke bawah jadi positif 2. Dah. Terus ini 5Y kuadrat X pangkat min 2 asalnya di bawah. Naikin ke atas kalau pengen positif. Jadinya 5Y kuadrat X dipangkatin 2 karena asalnya negatif 2 naik ke atas jadi positif 2. Gitu. Udah beres, kita pakai sifat yang ini ada perkalian dipangkatin, berarti pangkatnya dipecah masing-masing. Jadinya 5 pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikuadratin dikali X pangkat 2 gitu kan. Terus dibagi X pangkat 3 dipangkatin 2 dikali Y kuadrat dipangkatin 2. Udah gitu kita kaliin 5 pangkat 2 teh jadinya 25. Dah simpan. Y kuadrat dipangkatin 2. Ingat sifat nomor 3. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin. Pangkatnya jadi diapain? Dikali. Jadi 2 kali 2 jadi 4. Jadi Y pangkat 4. X kuadratnya tetap. Udah nggak diapa-apain. Simpan per yang di bawah. Jadi
X pangkat 3 dipangkatin 2. Ada bilangan berpangkat dipangkatin. Pangkatnya jadi dikali lagi. Jadi 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Jadi X pangkat 6. Y kuadrat dipangkatin 2. Bilangan berpangkat dipangkatin. Pangkatnya jadi dikali. Jadi Y pangkat 4. Udah gitu kita jumlahin yang X sama X, yang Y sama Y, yang angka sama angka. Berarti yang 25 mah nggak ada temennya. Berarti ya udah tulis aja 25. Yang X sama X pangkat 2 dibagi X pangkat 6. Ingat kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi X pangkat 2 dikurang 6. Terus Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 4. Ingat kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi Y pangkat 4 dikurang 4. Sama dengan 25-nya tetap 2 dikurang 6. Jadinya min 4. Jadi X pangkat min 4. Y pangkat 4 dikurang 4. 4 dikurang 4-nya adalah 0. Udah beres. Terus kalian hitung. Ingat, apapun dipangkatin 0, hasilnya adalah 1 ya. Apapun dipangkatin 0. Nah, Y pangkat 0 itu 1. Berarti kan 1 dikali apapun, hasilnya dirinya sendiri. Ya udah, we dicoret aja. Berarti jawaban kalian hasilnya adalah 25 X pangkat min 4. Kalian tulis 25 X pangkat min 4 gitu. Nah, tapi kan nggak boleh pangkat negatif, berarti turunin ke bawah sama kalian teh. Jadi 25 per, asalnya pangkatnya negatif, karena pengen positif, turunin ke bawah gitu. Ke bawah. Nah, jadi hasil akhirnya 25 per X pangkat 4. Bisa? Bisa, Bu. Oke, udah di screenshot lagi. Boleh munculin Udah, mukanya? Udah, Bu. Oke, munculin dulu mukanya sebentar. Terus tolong screenshotin sama siapa tadi? Cindy. Screenshotin lagi. Oke, mukanya dikeluarin dulu sebentar. Tapi nggak semuanya ke screenshot. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, cuman buat laporan aja, Ibu. Soalnya Ibu kan pakai laptop. Laptopnya nggak bisa nge-screenshot. Oh iya, bentar, Ibu. Oke, boleh. Yang penting mah ada, wah Ibu mah. Oke, partisipannya udah Ibu. Itu. Oke. Udah di screenshot? Udah, Ibu. Oke, sip. Dah. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Boleh off cam lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau nggak ada. Untuk video rekamannya nanti dikirimin ya. Sama Ibu linknya. Baik, Bu. Oke. Baik, Ibu. Kalau nggak ada yang ditanyain mah, hari ini mah nggak ada tugas. Kalian catat aja materi yang ada di video nanti ya. Jangan lupa, soalnya itu nanti keluar di UAS. Siap, baik, Bu. Siap, baik, Ibu. Oke. Untuk pekan depan kita bahas tentang logaritma. Jadi kalian boleh cari-cari dulu materi tentang logaritmanya ya. Iya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, Ibu tutup ya. Baik, Ibu. Oke, Assalamualaikum.